Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam, berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah limpah kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga kita selaku umat yang tetap istiqomah hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, kita awali pertemuan kita di pagi hari ini dengan baca doa Wahid Isnain Salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, Ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa aqliq bihi lisani wasrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bik wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, alhamdulillah sudah kita awali dengan baca doa. Ya, hari ini kita melanjutkan kembali ya huruf hijaiyah yang terkategori masuk ke dalam huruf-huruf yang terucap ya dalam bahasa Arab. Kemarin terakhir sampai huruf apa? Shin. Berarti sekarang huruf Shin. Baik.
sebelum kita lanjut ke huruf shin, lo difahami dan diketahui ya bahwa huruf hijaiyah yang terucap itu totalnya ada 29. Yang terucap itu ada 29 ya. Jadi urutannya itu pertama apa? Alif, ba, terus dal, ro, zain, sin, shin, sod, dod, o, ro, ain, wain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah. 30 berarti tuh. 30 itu. Sama alif hamzah ya 30. Ya. Nah, lo kan bingung kan? Ya. Jadi menurut ulama ya, ulama yang memang memprakarsai apa memprakarsai? Mempelopori apa lagi? Mengawali, pionir berarti gitu ya. Ya. Terkait dengan huruf-huruf hijaiyah dan namanya Nasr bin Asim Al-Laitsi ya. Diulang namanya itu Nasr bin Asim Al-Laitsi. Dia yang memprakarsai huruf-huruf hijaiyah. Itu ada 29. Di mana yang tadi baca itu kan sudah familiar di kalangan ya orang-orang yang ada di Indonesia gitu ya. Tadi kita kecil begitu kan ya, Pak Ujang ya? Nggak ada perbedaannya. Ternyata menurut beliau itu nggak tahu ya, saya juga bingung. Ini jadi diserahkan dari guru saya. Jadi ketika masuk ke Indonesia itu ada perubahan gitu ya. Padahal dulu si Nasabil Asim Alaisi ini itu nggak begitu gitu. Apa perbedaannya? Yang pertama dari urutannya, ya. Urutannya itu coba setelah off coba. Nah, setelah nun apa? Wow. Menurut beliau yang memprakarsai mengawali itu bukan wow, tapi ha dulu. Ha dulu. Ya. Mim nun ha baru wow. Ya. Makanya saya juga belum cari tahu ya, cuma saya ingat saya gitu diceritakan sama guru saya gitu. Jadi itu menurut beliau itu nggak begitu urutannya awalnya gitu. Jadi apa namanya ha dulu baru wow ya. Kemudian lam alif ya tidak ada hamzah. Nah, ternyata hamzah itu ya kemarin sempat Ustaz Heri tanya kan Japri. Saya jelaskan di sini. Jadi hamzah itu adalah ketika ditulis fisiknya itu ya adalah alif itu. Ya. Jadi hamzah yang terucap itu ya sejatinya adalah si alif. Lam alif apa, Ustaz? Lam alif itu ya alif itu. Jadi alif itu nggak bisa berdiri sendiri. Ya, alif harus bergandengan ya. Nggak boleh sendirian ya, nggak boleh jomblo dia ya. Ya, sejatinya dia harus berpasangan. Nah, berpasangannya itu ternyata dengan alif, bukan huruf-huruf yang lain ya. Seingat saya kenapa pasangannya harus dengan alif karena ini balas budi nih ya. Balas budi si alif atau alam terhadap si alif atau sebalik saya lupa ya. Pokoknya balas budi nih. Si alif terhadap lam gitu ya. Makanya harus berpasangan alif dengan lam. Nah, lam alif itu sejatinya adalah alif. Bisa dipahami? Ya. Jadi alif yang selama ini kita baca itu adalah fisiknya si hamzah sebenarnya buat hamzah. Ya. Sementara alif itu apa yang terucap ya fisiknya adalah lam alif itu sendiri ya. Lam alif itu sendiri sebenarnya adalah alif. Gitu ya. Kenapa? Karena lam itu bisa sendiri kan? Lam itu bisa sendiri. Iya, makanya kenapa kenapa si alif itu memilih pasangannya lam karena balas budi nih, ya. Bukan dengan ba, bukan dengan huruf-huruf yang lainnya gitu ya. Jadi pasangannya adalah si lam ya. Jadi lam alif sendiri itu ada sejatinya ada si alif. Nah, kemudian alif itu adalah sejatinya ada hamzah ya. Makanya hamzah kan selama ini ditulisnya gitu kan
Itu ya. Kemudian di atas baru ada roksul ain ya. Roksul ain. Roksul apa? Roksumaliyah. Apa roksumaliyah? Kepalanya mal. Nah, roksul itu berarti apa? Kepala ain, kepala ain. Jadi hamzah itu kalau ditulis itu ya itu. Ain kan betul gitu ya. Perutnya dicoret, dihilangin. Jadi apa? Hamzah. Jadi hamzah. Ain tahu kan? Gitu ya. Tinggal kepalanya doang gitu ya. Jadi penulisannya ya makanya hamzah nama lainnya adalah roksul ain, kepalanya ain gitu ya. Jadinya hamzah. Kebayang nggak ain? Ya, coret perutnya gitu. Itu ya. Jadi terjawab pertanyaan dari Ustaz Heri. Jadi alif itu berbeda dengan hamzah. Kalau alif itu sifatnya tidak punya sifat yang lazimah. Ya, saya ulang, alif tidak punya sifat lazimah. Apa lazimah? Sifat yang aslinya selalu mengikutinya. Yang kita bahas kemarin ada yang berpasangan, ada yang tidak berpasangan. Dia nggak punya tuh, ya, nggak punya. Kalau hamzah jelas punya. Ya. Terus alif punya sifatnya apa? Ya dia punya sifatnya adalah sifat ridho, kondisional gitu ya. Dia nggak bisa berdiri sendiri dia. Sifatnya apa alif kondisional? Ya mad itu. Mad itu termasuk sifat yang kondisional. Ketika alif sebelumnya adalah fathah. Atau mad itu kan bacaan panjang. Mad ada dua, ada mad asli atau nama lainnya mad tobi'i, ada mad far'i, mad cabang. Banyak tuh ya. Mad far'i ada mad lazim, mad segala macam lah ya. Itu mungkin ya penjelasannya ya. Jadi jelas bahwa lam alif itu sejatinya adalah alif. Ya alif yang fisiknya alif itu adalah hamzah. Ada nggak tabel di sini? Di bawah Pak belum punya ya? Nggak ada ya? Ya nggak apa-apa. Kalau hamzah di fungsinya kalau lama jadi berhenti. Ya berarti itu hamzah. Ya sifatnya kita masukin. Karena kan bahasa Arab itu kata-kata bahasa Arab itu diakhirkan, orang Arab itu pasti kalau ngomong itu dia disukunkan. Makanya harus bunyi kutip gitu. Ya, tergantung kan, misalkan bacanya misalkan mak gitu ya, mak biasa. Kemudian ada hamzah berarti harus ditekan mak gitu ya. Atau ja, berarti itu belakangnya ada hamzah. Ya, itu hamzah berarti gitu ya. Ingat ya, jadi alif sama hamzah itu berbeda. Kalau alif dia nggak bisa berharokat, berarti itu adalah hamzah. Kalau hamzah, ya dia berharokat. Kalau fisiknya alif, tapi ternyata ada harokat, itu bukan alif, tapi itu hamzah. Ya, ulang ya. Jadi kalau misalkan fisiknya kayak tongkat gitu ya, yang selama ini kita pahami alif, tapi dia berharokat, itu sejatinya bukan alif tapi hamzah, karena alif itu hanya bisa membuat bacaan jadi mad panjang, itu adalah alif. Masya Allah. Ini kayaknya syekhnya nih baru datang nih. Masya Allah. Masya Allah. Iya nih kayaknya juri bicara nih buat terima mantan ini. Gitu ya, ada pertanyaan Bapak sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran kita. Kita tadi cukup ya. Ya, enggak. Walaupun di sini kelihatannya Arab ya fisiknya alif, dia masuk di sifat itu hamzah. Dilihat punya harokat enggak? Ya, itu hamzah. Jadi sifat-sifat hamzah apa? Pertama apa? Jahar, syiddah, kemudian dia istifal, invita, kemudian ismat. Itu. Ada kalau ada harokatnya, pokoknya identifikasinya dulu. Ada harokat gini. Kalau ada harokat berarti masukin ke sifat-sifat hamzah. Ya. Seperti itu. Mad betul, madnya mad tabi'i.
Ada lagi? Pak, jemaah? For information itu berarti ya. Ya, kalau tidak kita lanjutkan ya. Shin. Nah, siapa Shin? Diacak aja ah. Diacak aja ah. Shin. Saya condong ke Kang Haji Shin ya. Kang Haji Shin. Pak Agus ngikutin berarti. Habis Shin apa? Hah? Apa? Nawar. Ya, lanjut Shin. Habis Shin. Ya, Shin habisin. Kemudian sode. Kemudian ada aja bod. Bil. Kemudian o ya. Kang Mahmud zo. Pak Yanto ain. Kemudian ke belakang dulu deh. Ya, Wain. Tadi nih kata Ustaz Mehmet ada takdirnya enggak katanya. Kang Pai. Pai benar ya. Oh, Pak Ujang, Kof. Farul Kaf. Kemudian Rafa Lam. Dari Mim. Ustaz Mehmet Nun ya. Nun. Nah, berarti tinggal 3 ntar ya. Itu dulu, mangga silakan. Saya kasih waktu. Wih, setengah jam ngopi kita. Ya, 5 menit lah. Yuk, mangga silakan. Ya, yang nggak bawa alat tulis nanti dipinjamkan sama Pak Dedi sama Ayah. Kalau Ustaz Dedi tinggal ngeliat contekan, tinggal buat catatan, bukan contekan, catatannya dari buat. Tapi benar yang tadi disampaikan Ustaz Heri itu di awal ya. Jadi kalau kita hanya tahu tapi tanpa mengerti penjelasannya apa itu ya percuma juga gitu ya. Tuh, jadi harus tahu maknanya itu apa, gitu. Artinya itu apa. Itu penting. Ya. Sama alif tadi, alif itu nggak punya sifat lazimah, nggak punya sifat jidda, rohwa dan seterusnya. Sifat ardhiyah, sifat yang kondisional. Ya, dikosongin aja. Enggak ada. Lazimah yang tidak berlawanan dia nggak punya. Kalau yang minggu lalu datang sudah tergambar ya. Seperti apa? Yang minggu lalu belum hadir ya agak bingung. Apa-apa? Pak I udah paham nih harusnya. 1 menit selesai dia. Diingat-ingat hurufnya, tadi saya lupa siapa ya diingat-ingat hurufnya masing-masing. Ingat, pertama yang dicari dulu adalah makhrajnya di mana. Kemudian sifat asliyah yang berlawanan apa-apa saja. Yang ketiga, punya enggak sifat asliyah yang tidak berlawanan. Itu ya. Makhraj, sifat asli yang berlawanan apa saja. Karena kalau sifat asli yang berlawanan pasti semuanya punya. Cuman kalau sifat asliyah yang tidak berlawanan belum tentu dia punya. Ya. Tuh, Kang Pai udah tuh.
Saya kasih bocoran nih Bapak. Kalau dia istifal pasti invita. Ya, tuh bocoran tuh. Kalau dia istifal pasti invita. Kalau istifal pasti invita. Ya. Nama enak, Dot. Sudah ngapain dan apa? Oh, gitu. Makanya jangan dikasih yang itu. Itu doang tuh. Biar bisa yang lainnya, Pak Gus. Kalau setengah sapi. Rok minggu lalu Pak Ujang ya? Bukan. Siapa? Yang Ro ya? Oh, H. Sudah Pak Ujang, sudah. Yang lain belum? Lam sama ro, seingat saya sifatnya sama, yang membedakan cuma takrir. Seingat saya lam sama ro ya. Takrir yang membedakan salah satunya. Karena lam itu tidak punya getaran, sementara ro punya getaran. Bang Mahmud bisa. Minggu lalu kan enggak hadir ya? Nah, sama Pak Yanto. Colek Pak Yanto. Ya. Sudah aja sudah. Sudah dah. Alhamdulillah. Pak Farul sudah? Oh ya, enggak. Dua menit lagi deh. Extra time. Extra time 2 menit lagi. Saya kepikiran ya, depannya Wawa coba dites nggak pakai alat alat bantu. Alat bantu gimana ya? Luar biasa. Sulit ya. Ya harus sering diulang-ulang Pak Ujang. Harus sering menyampaikan. Pak Ujang nyampaikan ke anak ke istrinya. Gitu. Itu nanti jadi inget tuh. Hah? Oh iya. Coba di. Secara detail enggak ya? Mungkin umum ya. Umum aja ya.
Ibu-ibu. Belajar nggak sifat-sifat huruf? Belajar. Belajar. Sifat-sifatnya sama. Ini nggak mau fotokopian kayak gini. Nah, nggak tahu lah itu. Beda metode berarti. Berarti cuma di lisan doang kan ini di ucapan Ibu boleh kuat. Oh, itu. Apa? belum pasti. Husnuzonnya gitu, husnuzonnya. Belum pasti. Pernah mengizinkan. Alhamdulillah. Coba aja Pak Ujang tes istrinya Pak Ujang. Ya, itu di. Saya mah belajar ini sih. Ya. Seringnya makhorijul huruf ya. Tempat keluarnya ya. Ya. Jadi kalau tempat keluarnya huruf itu hanya tempatnya saja, bunyinya seperti apa itu sifat. Ya bunyinya iya bunyinya short atau pokoknya bunyi huruf yang keluar itu seperti apa itu pengaruhnya di sifat. Iya, di karakternya. Kalau makhraj hanya tempat keluarnya saja di sini gitu. Tapi kalau bunyi seperti apa di sifat, dan sering banyak salah di sifat orang itu. Pada saat tahsin baca tuh sering banyak di sifatnya. Jarang salah di makhrajnya gitu. Kalau marotnya rata-rata mungkin udah belajar kan. Meskipun nggak di Ya betul. tapi maksudnya dia nggak terbiasa baca itu. Biasa ya, betul. Kayak saya gitu sifatannya apa ya? Yang udah sebagian besar udah beneran. Ya, betul. Maksudnya cuma ada beberapa yang kayak shin, sifatnya dulu kan sama kayak sin. Sama ya dulu ya. Padahal beda tempatnya. Iya. Oke, sudah lewat extra time-nya nih. Sudah ya? Oke. Oh, kayaknya dari Rafa nih. Rafa udah siap banget nih. Harus. Kita lama. Iya. Iya, yang lain menyimak ya. Rafa, huruf apa, Pak? Huruf ini apa? Apa tuh namanya? Lam. Iya, lam. Oh, huruf lam, Bapak. Simak ya, huruf lam. Oke, huruf lam, Rafa. Pertama, makrotnya di mana lam, Rafa? Ini lam itu di sisi depan lidah menyentuh gusi atas. Sisi depan lidah, tahu sisi depan ya? Sisi depan tuh ini nih. Bagian yang enggak hanya ujung tapi sisinya. Nah, ini lam. Ya. Jadi dia melengkungnya itu lam menyentuh dengan gusi atas ke dagingnya. Ya, di situ lam. Kadang ada yang menyebutkan la itu keluar. La, kurang tepat. Ya salah, la. Ya, tapi di dalam la, oke, sifatnya makrotnya sudah benar. Sifat yang pertama, Rafa. Sifat yang pertama jahar tertahannya udara dari mulut karena kuatnya kebergantungan huruf-huruf terkait dengan makhraj. Ya, jadi la itu sifatnya adalah jahar ya. Tidak ada udara yang keluar karena dia tertahan oleh makhrajnya gitu ya. Oke, lanjut. Sifat yang kedua. Ini yang kedua bainiyah, tidak terlalu mengalir dan tidak terlalu ditahannya durasi suara. Oke, jadi yang disebut dengan bainiyah itu ketika sukun dia adalah suara tapi tidak panjang. Misalkan gini. Bal, nggak juga nyebutnya bal. Kalau bal syiddah, ya. Kalau bal rokoa, tapi kalau bainiyah bal, ya. Bal gitu ya. Oke, sifat yang kedua, sifat yang ketiga. Yang ketiga istifal stabil tidak naiknya pangkal lidah ke langit-langit. Ya, pangkal lidahnya itu bagian belakangnya tidak naik karena kalau naik jadinya tebal ya. Lo enggak ya, tapi la ya. La li. Oke. Lanjut. Ini yang keempat invita, renggang. Ini renggang terbukanya langit-langit dan lidah. Ya. Yang dimaksud dengan invita bahwa Pak pelafalannya itu mulutnya terbuka ya. La li lu ya. Tapi kalau dia lawannya invita itu itbaq, dia tertutup, maksudnya tidak terbuka lebar ya. Oh, jadi kalau Bapak mengucapkan so itu enggak so, enggak bo, enggak o, tapi so
o, go. Itu yang dimaksud dengan sifat itbaq ya, lawannya infitah berarti apa? Lanjut. Invita. Yang Terusnya kelima. kelima ini apa? Izlak. Izlaq apa? Izlak mudahnya pelafalan huruf-huruf terkait karena keluar dari ujung lidah dan bibir. Oke, for information ya. Izlaq dan ismat itu tidak ada kaitannya dengan tahsin. Maksudnya apa? Tidak berkaitan dengan benar atau salahnya bacaan kita, tapi lebih ke arah mudah tidak mudahnya pelafalannya. Ingat, versinya orang Arab, ya. Versinya orang Arab, bukan orang Indonesia, ya. Bagi orang Indonesia mah biasa aja, semuanya kan biasa aja, Ustaz, ya. Ya. Jadi izlaq sama ismat itu versinya orang Arab. Izlaq itu artinya yang dilancip-lancip. Jadi mulut-mulut makhraj yang di bibir sama di ujung lidah itu termasuk huruf-huruf yang punya sifat izlaq ya. Nih, la di ujung, la di ujung, nun di ujung. Kemudian yang di bibir, mim, ma, ba sama satu lagi fa ya. Jadi di ujung-ujung bibir sama di ujung-ujung lidah itu huruf-huruf izlaq ya. Kecuali waw. Wow di mana? Wow juga di bibir kan, cuman dia sebenarnya bukan di bibir, di kedua bibir. Ya, di kedua bibir harus keluarnya itu di celah-celahnya tuh kalau wow. Kenapa wow itu tidak dimasukkan ke dalam huruf-huruf izlaq. Oke, itu ya, diingat-ingat. Lanjut, Pak. Ada lagi nggak sifat yang lainnya? Udah. Yakin. Ada. Sifat-sifat yang tak punya lawan. Sabar selanjutnya. Dan lam. Ada nggak baliknya, Pak? Ada. Baliknya, Pak. Balik satu lagi. Balik satu lagi. Satu lagi balik. Balik. Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Gitu. Yang ini. Paling bawah. Ini apa? Inhirop bergesernya suara huruf dari makhraj asalnya. Ya, inhiraf. Ada lagi? Setelah inhiraf? Inhiraf ada. Lam nggak ada. Nggak ada. Nggak ada ya. Jadi cuman ada 6. 6. 5 tambah 1. Oke. Enggak, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Bantu. Lalilubal. Enggak. Cek. Apa sih ini? Ikutin Ustaz. Pak, ya Allah, astagfirullah. Lalilubal. Yo. Kan sobat kan. Ganti dulu grafiknya. Biasa kan kalau di saya Sabar. programnya ke 00 ya. Oh, gitu. Kalau mulai makan prosesnya Iya. Cuma baru yang ngerti. Bahasa pabrik gitu ya. Iya, ke 00 ya awalnya. Biasa. Sabar. Coba la lilu. Ribet ya Allah. Itu Lewat dulu, Pak. ya dah. Ya udah, langsung ke abinya deh. Sekarang bayang Ya, abinya dulu, enggak. Jadi, mangga, huruf apa, Ustaz? Nyontek kan. Mim tat. Huruf mim. Mim. Ya, mangga mim. Mim. Makrotnya Kedua bibir kedua bibir, baik. dan pangkal hidung. Dan pangkal hidung. Dua, betul ya. Dua. Mim, makrot utamanya kedua bibir. Makrot penyempurnanya khoisum atau pangkal hidung. Lanjut, Ustaz. Kemudian sifat yang berlawanannya jahar. Pertama adalah Jahar. jahar, Tertahannya ya. udara. Tertahannya Kemudian udara. Kemudian bainiyah. Aliran Bainiyah. udara tidak terlalu mengalir. Ya, Kemudian- tidak terlalu mengalir ya. Jadi bukan lanjut. Terus istifal. Istifal. Stabilnya posisi pangkal Ya, lidah. dia tidak naik, tidak tebal, yang tidak mo, mi, tidak ma, mi, seterusnya. Kemudian lidah tidak menempel ke langit-langit. Infitah.
Ya, terbuka. Mi. Kemudian pelafalannya mudah, izlak. Nah, mudah ya tadi siapa? Karena dia huruf-huruf bibir. Oke, ada lagi? Kemudian sifat yang tidak berlawanan ada gunnah. Ada Gunnah. Guna nih masuk ke rongga hidung itu kaitannya dengan poisum. Nah, Oke. Dah. Ada lagi Zat? Cukup dah. Cukup. Mangga silakan. Mami mubam mumam mani mamna minal mumni mami mam mani ma. Lanjut. Huruf Huruf nun. nun. Oke, silakan. Huruf nun mahrajnya ujung lidah menyentuh gusi atas. Sifatnya pertama jahar. Ada kurang. Ya. Dua sampai ya lain tadi. Iya, oisum. Kan spesial dikasih dua. Oisum. Kenapa? Makhrajnya Oh, Sat. belum. Kurang makhrajnya. Di paling bawah. Paling terakhir. Pangkal hidung. Ya, pangkal hidung ya. Jadi mim sama nun Ada dua. berdekatan dan dia punya dua makhraj. Oh iya, yang sama. pangkal hidung ya. Makhraj Betul. utamanya tadi di mana Zat? Pertamanya ujung lidah menyentuh gusi atas, yang kedua utamanya itu ya, Ah. utamanya. Kemudian makhluk penyempurnanya pangkal hidung. lanjut. Sifatnya pertama jahar, tertahannya udara Ya, dari mulut karena kuatnya bergantung huruf-huruf terkait dengan mahrajnya. benar. Kedua, bainiyah, Bainiyah. tidak terlalu mengalir dan tidak terlalu ditahan. Ya. Ya. Istifal 3, istifal stabil. Ya. Tidak perempat infitah, renggang ya. Terus idlak, Jumlah. ya. Yang terakhir gunah tadi. Ya, gunah. Jadi sifatnya sama enggak? Hampir sama. tadi? Iya, sama. Mim. Hampir sama. Sama. Hampir Sama. 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 Sama pergi sendiri Iya. cuma makhluk utamanya. Iya. Makhluk utamanya. Sifatnya sama berarti. Makhluk utamanya beda, makhluk penyempurnanya sama. Lanjut, Sat. Nani nuban nunan nani nanna minal munni maninan nanina. Lanjut. Lanjut, apa ya? Lanjut. Oh, iya, apa? Huruf apa? Shin. Shin. Apa sih? Biasanya tafasnya Pak Jong ya. Mahrajnya tengah lidah. Tengah lidah, Shin itu makrotnya tengah lidah, sama seperti jim, sama seperti ya. Bedanya kalau jim itu ditekan dulu, ja, yang nempel dengan tengah langit-langitnya, ja. Tapi kalau shin tidak perlu ditekan. Ibaratnya kalau jim itu nggak ada celah, kalau shin ada celah sedikit ya di tengah lidah tapi. Oke, lanjut. Sifat yang berlawanan yang pertama Ya. hams, Hams, apa hams kan? mengalirnya udara dari mulut karena lemahnya kebergantungan huruf-huruf terkait dengan makhraj. Ya, ada udara yang. Sifat yang kedua rokoah, Rokoa. mengalirnya durasi suara dari perut karena lemahnya Ya. kebergantungan huruf Betul. terkait dengan makhraj. Ya, lanjut. Yang ketiga istifal, Istifal. Istifal. naiknya pangkal lidah ke langit-langit. Ya, jadi kalau melafalkan huruf-huruf istifal, lidahnya jangan ditegangkan. Angka lidahnya jangan boleh naik. Lanjut. Yang keempat intipah, In, infitah, infitah. renggang, Buka. ya terbuka. Yang kelima ismat, Ismat. Apa itu ismat? pelafalan huruf yang tidak semudah Ya, idlak. karena dia bukan huruf-huruf di ujung lidah ataupun huruf bibir ya. Oke, lanjut. Lagi. Sifat yang tidak berlawanan itu tapashi. Nah, ini dia. Tapashi. Tapashi itu udaranya menyebar di rongga mulut ya. Itu. Kita ngusir ayam. Ya. Tapashinya dulu tuh, yang ngurusin. Sya, shi, shu, bash. Nih, ada lagi kan? Udah. Boros. Ya, enggak. Syashi shubash
syushang shani shashna minal mushni masyishang shani sha. Waduh. Masuk ke kasbot ya? Sodo. Kalau dot udah di luar kepala, dia apa? Iya, nih depan ini bahasa. Agak maksudnya Makrotnya ujung lidah menyentuh bagian atas gigi seri atas. menyentuh atau tidak menyentuh sih? Coba dia. Sehingga saya tidak menyentuh, hanya berhadapan. Sodo tadi. Coba dicek yang lain. Menyentuh tadi. Menyentuh di situ. Bentar, saya cek dulu ya. Jangan itu belum direvisi ya. Menyentuh ya? Menyentuh ya saya. Berhadapan. Oh, berarti Ojang yang revisi ya. Ini yang mana nih tadi? Yang benar adalah dia tidak menyentuh tapi berhadapan. Ini ya. Bawa, Mama lihat. Ujung lidah nih, ini gigi saya di bawah, dia hanya begini. Tidak sampai menyentuh. Ya, sod, sin, zai, ini tidak sampai nyentuh, berhadapan saja. Atau kalau dianalogikan itu, sod, sin, zai itu S-nya Indonesia. Ya, S, ya, sa, itu di sini. Ya, saya ulang ya, revisi ya. Kalau di situ masih menyentuh, nggak sampai menyentuh, hanya berhadapan saja. Ya, sod, sin, zai itu di sini. Sod, Tiga sin, sekawan zai. tuh satu tempat. Ya, ulang makrotnya bagus. Aduh, punya saya nggak ada kan. Makrot Nih, gimana? bagus. Catekannya bagus. Saya tahu yang itu. Sod. Kita udah disiapin. Ujung lidah berhadapan dengan bagian dari gigi seri depan bawah. Ya, lanjut. Makrot yang pertama. Sifat yang pertama. Hams. Hams, apa bagus? Hams bagus. Mengalirnya udara dari mulut karena lemahnya ketergantungan karena mengalirnya udara dari mulut karena lemahnya. Ya, ada udara yang kedua. Lanjut. Sifat yang kedua. Rokuah. Apa? Rokuah. Wah, suaranya. Mengalir durasi suara. Oh, lanjut. Itbak. Itbak dulu ya? Itbak dulu. Oke, nggak apa-apa, itbak dulu. Apa itbak? Menempel langit-langit dengan lidah. Menempelnya langit-langit ya tadi ya. Jadi kalau itbak itu dia pengucapannya mulutnya nggak terbuka lebar. Oh, si, su. Ulang ya. Kalau itbak itu bukan bukan si, tapi si, su. Oke, setelah itbak Ismat. ada yang terlewat satu lagi ya. Apa tadi? Tadi kan habis rokoah, bagus langsung ke itbak ya. Iya. Atasnya belum. Ada ya. Istiqla atau istifal bagus. Oh iya, istifal kan kelewat dia. Apa? Istifal. Istifal. Pangkal lidah. Istifal atau istiqla. Istiqla kuat gitu. Iya, istiqla. Iya, Jadi kuat. ketika lidahnya itu Naik angkat, lidahnya ditegakkan. ke langit-langit. Iya, Pak. Huruf-huruf istiqla itu nanti menghasilkan sifat namanya tafkhim. Apa tafkhim? Suaranya Tebal. tebal bulat, ya itu namanya istiqla. Setelah istiqla tadi baru Bad. maaf. Terus lanjut. Ismat. Ismat tidak semudah ismat. Ada lagi nggak? Ada. Apa tuh? Sapir. Sofir. Ya. Sofir apa sofir? Sapir. Kuat dat bunyinya. Oke. Bedanya Bapak, kan ada 3 ya. Zai, sin, sod. Sod. Kalau zai sofirnya za. Za. Ya, kalau sin sa. Kalau sin beda ya. Sin sama sod beda. Kalau sin sa, si. Kalau sod beda ya. Sode. So, So. si, su. Sin sama sod hampir sama cuma beda. Sin, sa, si. Kalau sod, so,
Soisin. Lagi, bagus. Sudah, Tat. Oke, dilafalkan. Sosi subat Kurang tebal. bat. Sosi subas susong soni Kembali lagi. soni sos Karena dia sosna punya ya. sifat istighla, punya sifat itbaq. Susong soni sosna minal musni masih song soni so Terbalik nih. Kan dia. Do, Bot ya. dot, Bot apa bot? dot. Rambutnya. Sisi kiri kanan lidah menyentuh geraham atas. Ya, menyentuh geraham antras atau adros ya. Kanan kiri pelafalannya ada 3 ya. Bukan ada 3. Bisa 3 cara. Bisa sisi lidah sebelah kanan disatukan dengan geraham sebelah kanan. Ya jangan sebelah kiri gimana sih? Kanan, kiri. Yang kedua, sisi lidah sebelah kiri disatukan geraham sebelah Kiri. atau kalau lidahnya lebar dua-duanya kanan kirinya di sisi lidah kiri disatukan geraham kanan kiri. Dot. Sifat yang pertama ada. Sifat yang pertama jahir. Jahar. Jahar bukan jahir. Jahar, tertahannya udara dari mulut karena kuatnya ketergantungan huruf-huruf terkait dengan makhraj. Lanjut, ada. Yang kedua rokoah. Rokoah. Ya, Jadi suaranya mengalir. Mat, ketika Bapak baca bot dalam kondisi sukun itu harus ada suara yang mengalir. Saya contohkan tadi apa? Walau ya. Do. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi enggak waladdo. Kalau waladdo bukan rokoah, iddah. Waladdo suaranya berhenti. Ada waladdo. Itu nanti kaitannya dengan sifat selanjutnya istiqolah. Ada dorongan. Jadi ada sifat istiqolah menghasilkan suara mengalir. Waladdo. Ya. Bukan jadi bukan waladdo. Kalau waladdo berarti enggak punya sifat rokoah. Ya. Jadi ada dorongan. Bisa bedain kan? Waladdo. Jadi itu dorongan, dorongan dari sisi lidah samping ke depan. Ya, waladdo fil ard. Bukan fil ard, tapi fil ard. Ya. Ya itu nanti latih. Kalau masih sulit enggak apa. Ya, rokoah itu sifat rokoah dari bod. Lanjut. Istifal. Istifal bod. Ya, ini di sini dotnya dicoret. Oh, dicoret. Iya. Ya, kanan dicoret tuh maksudnya itu orang nandai. Nandain ya, Pak. Oh. Iya. Jadi istilah, Pak. Istilah. Istilah. Naiknya pangkal lidah ke langit-langit. Ya, terus Itu yang ininya idbak. idbaq. Rekat menempelnya lagi langit dengan lidah. Terbuka ya. Oh, di bawah. Oke, lanjut. Yang ininya ismad. Isnan. Ada lagi? Pelafalan huruf yang kita terus mengubah. Ya, ada lagi. Apa lagi nih? Yang terakhir istihalah. Olah. Istihalah Ya, dengan lidah istiqolah. Tadi ya, apa istiqolah artinya? mulut hingga ke depan mulut bagian dalam sampai bersentuhnya ujung lidah dengan pangkal gigi seri Tadi atas. sampaikan. Jadi dia sisi lidah belakang. Paling bawah. Ya, ditempelkan. Halaman 12, halaman 12. Istiqolah menghasilkan sifat rokoah. Fil ya. Oke, itu lanjut. Dilafalkan ya bagiannya. Di halaman 12 saya tuh. Aduh. Kayak apa? Dodi dubad dudan doni dudang doni dodena Doni jangan mantul lah. Dudong doni bod bukan bodena. Oh. Bod doni dog
do 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 didudna minal mudni madidong donida madid minal mudni madidon donida donido minal mudni madidong donido. Bil, apa Bil? To to Oh iya, oh. to Ya, Bil, oh Bil. makrohnya ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas. Ya, oh itu Bapak satu tempat dengan ta, satu tempat dengan dal, ya. Oh, satu tempat dengan ta, satu tempat dengan dal, ya. Kalau dianalogikan di Indonesia itu huruf P, ya. P itu o, itu da, itu ta, ya. Ulang ya. Kalau di Indonesia kan huruf apa? P, a, P, a, da, o. Tempatnya sama, sifatnya beda. Silakan, yuk. Sifatnya jahar. Jahar, oke. Tertahannya udara dari mulut karena kuat. Terus yang kedua sitjah. Ya, syiddah. Tertahannya udara suara dari mulut karena kuatnya. Ya, Terus isti'la. isti'la. Naiknya pangkal lidah ke langit-langit. Itbak. Bab, Rakat menempelnya langit-langit dengan lidah. ya, Ismat. semat. Ismat pelafalan huruf tidak semudah. Ya, betul. Lagi, Qalqalah. kolkola, alkohola. Mantul ya, alko, alko. Bir, Dah. ya bir. Oke, lapangkan bir. Tuh. Tebal ya bir, sangat tebal bukan tebal, sangat. Sangat tebal. Toti tuwat. Hah? Bato. Ulang, Toti. Bir. Oh, Toti tu bato. Tu bato. Toti tu bato. Tu tong toni totana. pokoknya, pokoknya. Totana. Tu tong toni totana. Bukan kotanya. Pokoknya, pokoknya. Tu tong toni totana. Minal mutani. Bukan muter. Minal mukoni. Minal mutani. Muko. Mutani. Ya. Minal mutani mati tontoni to. Oke, lanjut. Ya. Set. Huruf zo. Huruf. Zo. Oke, zo. Mangga. Maksudnya. Makrojnya ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas. Ya. Ujung lidah Menyentuh harus keluar. ujung gigi seri Ini atas. ya. Satu tempat dengan dal. Satu tempat dengan Zo. ta. Jadi harus keluar. Oke, lanjut. Zo. Sifatnya Sifatnya jahar, ya, oke. berlawanan. Terus yang kedua, Rokoah. oh, wah, ada udara. Ya, Wah. rokoah. Kemudian isti'la. Istilah tebal. Angkat lidah. Terus Itbak. sangat tebal jadinya karena rapat. Ya. Yang terakhir ismat. Sifat tidak punya berlawanan ada nggak? Karena yang melawan tidak berlawanan. Tabel setelahnya lagi ada nggak itu? Enggak. Nggak ada. Enggak ada, Dad. Nggak ada benar. Menurut tabel saya ada kali ini ya. Tangannya. Beren. Enggak ada. ya? Enggak ada, Dad. Kembali. Ya mangga dilafalkan. Mana? Hanya.
zo zi zu baz zu zong zo ni zo zo na Jangan goni, dan apa tuh? Goni, zu zong zo ni zo na minal muzni mazi zong zo ni zo. Huruf A, ain. Ain. Ain, wah ini payah tuh ya. Iya. Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, payah tadi mana? Hampir sama dengan H, berarti di tengah tenggorokan. Iya, sama kayak kemarin ya. H A. Bisa begitu ya. Berarti kemarin saya hadir, Tat. Kemarin saya hadir ya? Alhamdulillah kamu kemarin saya hadir. Oh. Ada Oh. Dia gak cinta berarti sama saya tuh. Oh. Oke, untuk huruf yang berlawanan pertama jahar. lagi ujian ayahnya. Halo sayang sini. Jahar, Tat. Yang pertama apa? Jahar. Jahar. Tertahannya suara. Yang kedua antara tiga dia di tengah-tengahnya. Baik. Tengahnya berarti Tidak tertahan dan tidak mengalir. apa istilahnya? Istilah tawasul. Tawasul atau Tawasul atau satu lagi nggak tahu nggak? pertengahan itu tawasul kalau diantaranya Bayina. bainia. Bukan bayina, Oh, kalau iya. bayina penjelas. Bainia. Bayini ya. Bainia. Oke, lanjut. Terus sifat yang ketiga berarti ya? Ya, sifatnya tiga sekarang. Ketiga istifal. Istifal. Istifal ya. Ya, istifal. Dia naiknya pangkal lidah tidak stabil. Stabil. Tidak naiknya. Tidak naik. Kemudian yang keempat, Sifat yang keempat dia infitah karena bukan huruf yang tebal ya tadi. ya, betul. Terus Sifat yang terakhir mungkin yang tidak berlawan ini ismat. ismat. Tadi nggak ada tak perlawanan. Ini enggak ada, Tat. Oke, sedikit ain. Ain ini sifat bainiahnya, suaranya pertengahan antara mengalir sama tidak mengalir itu paling bainiah dia. Jadi gini, yang dimaksud dengan rofo itu ketika kita tekan itu akan mengalir suaranya, ya. Misalkan as suaranya tetap mengalir, ya. Kalau syiddah kita apa namanya? Kita sukunkan dia akan Tertahan. berhenti. Ya, ya, nggak ada suara lagi. Ya, katakan sekuat tenaga nggak akan keluar. Ain itu pertengahan, awasud. Jadi ketika kita melafalkan ain dalam kondisi sukun, ada aliran, kemudian semakin ditekan nggak ada suara. Ya. Ba, ya, semakin ditekan nggak ada suara. Pas awalnya ada, kemudian nggak ada. Itu namanya ini ya paling sempurna itu. Ya, yuk. Udah ya sifatnya ya. Ya. Sekarang dilafalkan, Anda. Ayuba. Sudah diusahakan ini. Langirung, Pak. Kalau galungnya sih punya makhraj yang selanjutnya tuh. Kok isum kayak Amin. Padahal cuma dua tadi kalau isum ya. Ini berarti yang pelanggaran saya, Pak. Udah Ilegal ini. Legal lagi. Oh, iya, Tat. Ayuba. Wan aniana. An aniana minal mu'ni ma'i an ania. Masih punya makhraj ilegal ya. Ya, enggak. Ya.
Ya kalau itu bukan di juga kan. Di mana juga ada ini. Go. Huruf Go. Goin. 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 Ya, Goin. Makronya di mana ya? Makrotnya ujung tenggorokan. Ujung tenggorokan. Baik. Sifatnya apa ya? Sifatnya jahar. 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 Udara atau apa? Jahar. Kedua. Yang kedua zah. Rohwah. Bagdu. Dialirin suaranya. Jangan ghairil magdu. Kol-kola jadinya ya. Iya. Atau jangan ghairil magdu. Syiddah jadinya ya. Ghairil Mahzu. Dialirin. Oke, lanjut. Yang ketiga istifah. Istifat. Istifal ya. Istifat itu stabilnya posisi pangkal lidah. Istifal atau istilah? Istif ya, tulisannya istifal. Istifal. Ya, salah. Masuk huruf Benar. Ada, Pak. Oh, ini berarti ini salah ya? Itu nulis yang ini. Nulis yang ini. Oh ini iya benar. Iya. Oh, ini ya benar. Naik matanya. Oke. Terus yang ketiga. Ini ketiga. Yang keempat. Yang keempatnya istifah. Ita. Iya. Iya. Bapak kalau ucapin ghair itu mulutnya jangan ditutup, jangan dirapatkan, jangan itu Lidah tidak memenangkan ke langit-langit. Yang kelimanya istifat ismat. Iya. Pangkal ujung yang tidak sempurna istilah. Ya. Sifat yang lain nggak ada ya? Enggak ada Ustaz. 5 doang ya? 5 ya. Dilapalkan ya latihannya. Oh, gogi gubag gogi gubag Dialirkan ya. Oh. Gogi gubag gugon gogi gokna minal gugon minal muhni magi gong gogi go. Ya, Kang Pak dulu. Pak. Baik. Ini apa? Pak. Makhraj hurufnya perut bibir di bawah menyentuh ujung gigi seri depan atas. Gigi seri atas menyentuh bibir yang basah, bibir bawah ya. Pak, jadi bukan kedua bibir. Kalau kedua bibir, Pak. Ya, Pak. Oke, lanjut. Sifat yang pertama itu hams. Hams, ada udara. Ya, mengalirnya udara. Yang kedua, rokoah. Rokoah. Pengaliran air mengalir. Yang ketiga, istifal. Istifal, tidak sedang. Ya, tidak tebal. Yang keempat, iftitah. Infitah. Merenggang. Merenggang. Yang kelima, izlak. Setelah. Mudahnya. Ya, tadi mudahnya versi orang Arab. Ada lagi? Udah. Udah. 5. Hafalkan. Fa fi fu baf Oke, fu fang fani fafna baik. minal mufni Ya, mafi fang fani fa. betul ya. Keras sekali dia. Aja. Yang mau lengkap itu tinggal tuh. Tutup. Apa ya? Huruf kop. Oh. Tutup. Kop itu makrotnya pangkal lidah menyentuh langit-langit atas dalam. Ya, pangkal lidah bagian
paling dalam ya. Terus Sifatnya yang pertama adalah jahar, tertahannya udara. ya, Yang kedua adalah sifatnya syiddah, ya. tertahannya suara. Yang ketiga adalah isti'la, Lah. naiknya pangkal lidah, tegang. Yang keempat imtitah, Infitah merenggang. Yang kelima ismat, Isma tidak semudah. Yang berikutnya ada kolkolah tadi. Keenam bako. Bacanya koki kubako kukong koni kokona minal mukoni maki kong koni ko. Yang huruf huruf kaf. Kaf, baik. Pangkal lidah yang tidak terlalu dalam menyentuh langit-langit. Nah, terus Ya, persis di depannya huruf Qaf. sama ya mirip. Kaf, ya, betul. Lanjut. Terus sifatnya contek ini. Yang pertama hams atau jahar. Oh, yang pertama hams. Ya, hams ada udara. Mengalirnya udara dari mulut karena lemahnya kebergantungan huruf dengan makhraj. Yang kedua Yang kedua dia syiddah. ya. Ya. Suaranya berhenti dulu Ak. hamsnya. Tertahannya aliran suara dari mulut karena kuatnya kebergantungan huruf kepada makhraj ya. Tuh, lanjut yang ketiga Istifal. istifal. Stabilnya posisi pangkal lidah. Terus keempat ismat. Hah? Belum. Infitah. Infitah. Merenggang. Lidah tidak menempel ke langit-langit. Ya. Terakhir Ismat. Pelafalan huruf yang tidak semudah izlak. ada lagi nggak? Nggak ada kan? Ustaz? Ya, sekarang dilafalkan berapa huruf? Latihannya. Kaki kubak Ya, kukang kanikakna baik. minal mukni Ya, maki kang kanika. baik. Apa ya? Oh iya. Belum apa? La. Oh iya, lam. Enggak. Bis. Ah ya Allah. Itu tetangganya Rafa itu mah. Iya. Kala. La. Apa? Betul kan? Inilah ya lam. La. Satu, dua, tiga. Lalilubal. Lalilubal. Ya. Lulalanilalna minal mulni malilalanila. Itu dia kalau nggak usah ditahan karena dia itu bilang tulallanilalna minal mulni malilalanila coba malilal yang terakhir Lulalanilalna minal mulni malilalanila. ya, jadi dia tidak ditahan ya. Baik. Ya. Baik, alhamdulillah. Cukup dulu ya, kalau ada diskusi nanti kita diskusi karena ini habis. Baik, Bapak, alhamdulillah untuk pertemuan kita di pagi hari ini sudah selesai ya. Berarti berapa huruf lagi yang belum tuh? 5. 5? 1, 2, 6. Mim, nun, waw, Kan udah tadi. 3 ya. 3 huruf kan? Waw, ha. Ya, itu belum ya.
Nanti deh ya. Oh, oh, iya. Borong. Harus ada bocoran papai 3. Oh, masih Hindu betul. Baik, alhamdulillah kita tutup dengan baca doa wahid isnain salasa. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا Rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf lahir batin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.